Elaher ingin menginformasikan kepada Anda bahwa channel Elaher sudah memiliki lembaga kursus pendidikan baik online maupun offline dengan surat izin berusaha dan nomor induk berusaha secara resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Elaher Education. Elaher Education didukung oleh educator dan trainer yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Di antaranya pernah menjadi guru dan kepala sekolah di beberapa hairdressing school ternama di tanah air Indonesia ini. Teman-teman bisa cek bio Elaher di akun Facebook Elaher. Teman-teman juga bisa join di akun Facebook Belajar Salon Club milik Elaher. Jadi teman-teman jangan ragu untuk belajar dan join kelas di Elaher Education. Di Elaher Education, Anda tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tapi pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan ragu untuk join kelas di Elaher Education. Kelas-kelas yang tersedia di Elaher Education diantaranya 1. Coloring class, di mana Anda akan belajar color mulai dari basic hingga advance. Di antaranya akan membahas color key, fashion color, color design, dan juga color trend. Kelas yang kedua adalah cutting class. Anda bisa belajar mulai dari basic cutting, intermediate cutting, hingga advanced cutting. Di mana Anda bisa belajar mulai dari alat untuk menggunting rambut, yaitu gunting, hingga belajar menggunting wanita menggunakan clipper dan juga razor. Jadi clipper tidak hanya digunakan untuk barber ya teman-teman. Kelas yang ketiga adalah tekstur kelas, di mana Anda akan belajar bermacam-macam smoothing. Di antaranya basic smoothing sebagai fundamental, kemudian smoothing highlight, smoothing color, smoothing keratin, treatment keratin, dan juga permanent blow. Permanent blow yang lagi tren itu dan terdiri dari beberapa teknik, di antaranya vertikal dan horizontal permanent blow. Kelas yang keempat adalah make up class. Teman-teman akan belajar mulai dari basic make up, self make up, dilengkapi juga dengan hairdo, sehingga teman-teman bisa mengambil job make up dan hairdo sekaligus. Dan kelas yang kelima adalah manajemen salon atau bisnis salon. Di sini teman-teman akan dibimbing. Teman-teman ingin menjadi seperti apa ke depannya secara personal branding dan juga salon branding. Jadi teman-teman segera join di Elaher Education. Teman-teman bisa hubungi nomor 0857 1968 1993. Selamat bergabung di Elaher Education. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar cara memegang gunting untuk potong rambut. Sebelum kita belajar, tolong like dan subscribe video saya sehingga channel saya bisa berkembang dan saya bisa buat konten-konten yang menarik untuk teman-teman. Berbicara tentang cara memegang gunting untuk potong rambut. Mengapa kita harus belajar cara memegang gunting untuk potong rambut? Karena cara memegang gunting untuk potong rambut berbeda dengan cara kita memegang gunting untuk potong kertas, memegang gunting untuk potong plastik,
ataupun memegang gunting untuk potong bahan dan lain-lain sebagainya. Jadi, cara memegang gunting untuk potong rambut membutuhkan keahlian khusus dan kita pun akan terlihat sebagai seorang profesional hairdresser ketika kita paham dan bisa memegang gunting secara profesional. Sebelum kita belajar cara memegang gunting untuk potong rambut, saya akan memperlihatkan perbedaan dari gunting untuk potong kain, potong kertas, potong plastik, dan lain-lain dengan gunting untuk potong rambut. Ini adalah gunting untuk potong kertas, potong kain, potong plastik, dan lain-lain. Dan ini adalah gunting untuk potong rambut. Perbedaan yang pertama adalah lubang untuk jari dari gunting ini lebih besar, sementara lubang untuk jari dari potong rambut itu lebih kecil. Dan di sudut ataupun di ujung dari lubang jari ini terdapat tonjolan metal besi yang disebut dengan tang. Sementara di gunting yang ini tidak ada. Lalu, bilah pisau atau bilah untuk menggunting dari gunting ini lebih besar. Sementara bilah untuk menggunting rambut itu lebih kecil dan halus. Itu adalah perbedaan yang sangat terlihat. Lalu bagaimana cara memegang guntingnya? Saya akan memperlihatkan cara memegang gunting untuk gunting potong kain, potong kertas, dan potong rambut. Ketika kita memegang gunting untuk potong kain, potong kertas, ataupun potong plastik, kita akan menempatkan jari kita bisa masuk lebih dari satu jari di lubang yang di atas. Dan di lubang yang di bawah kita memasukkan satu jari. Kemudian kita juga akan memotong kertas dengan cara seperti ini. Semua jari-jari kita bergerak ketika kita menggunting kertas, ketika kita menggunting plastik. Semua jari-jari kita bergerak. Berikutnya saya akan memperlihatkan cara memegang gunting untuk potong rambut. Di sini saya memiliki dua model gunting untuk potong rambut. Yang satu memiliki tonjolan ataupun lengkung metal besi di ujung gunting dengan bentuk lengkung seperti ini. Dan yang kedua juga memiliki tonjolan metal besi dengan bentuk seperti ini. Ini disebut dengan tang. Fungsi dari tang adalah menstabilisasi ketika kita melakukan ataupun ketika kita memotong rambut. Perbedaannya adalah yang seperti ini bisa dibuka atau bisa dilepas. Seperti ini. Sementara yang lengkung ini adalah dia paten. Hanya itu perbedaannya. Tetapi fungsinya tetap sama. Saya akan memperlihatkan cara memegang gunting untuk potong rambut. Ini adalah gunting untuk potong rambut, di mana gunting untuk potong rambut memiliki lubang jari lebih kecil dan bilah pisau yang lebih halus. Lubang jari yang di atas untuk menempatkan jari manis, lubang jari yang di bawah untuk menempatkan ibu jari, dan lengkungan metal besi yang disebut tang ini untuk menempatkan jari kelingking, lalu lengkungan yang menurun di sebelah lingkaran jari manis untuk menempatkan jari tengah, dan jari telunjuk berada di sebelahnya. Inilah cara kita memegang gunting untuk potong rambut. Dan ketika kita menggunting rambut, maka yang bergerak hanya ibu jari saja. Jari yang lainnya tidak ikut bergerak. Fungsi dari
tonjolan metal besi atau tang di ujung lingkaran jari manis yang untuk kelingking adalah untuk menstabilisasi ketika kita melakukan menggunting rambut. Jadi, ketika kita menggunting rambut yang bergerak hanya ibu jari saja. Sementara jari yang lainnya diam, tidak bergerak. Itulah cara kita memegang gunting untuk potong rambut. Berikutnya, saya akan mencontohkan cara menggunting rambutnya. Sebelum menggunting rambut, tentu kita akan menyisir dulu rambut dari customer kita atau model kita. Ketika kita menyisir, kita harus menyimpan gunting dengan aman sehingga customer tidak terkena gunting. Caranya adalah seperti ini. Ini ketika kita akan menggunting rambut, lalu ketika kita akan menyisirnya, kita akan menyimpan guntingnya di sini. Seperti ini. Ini cara yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa menyimpannya dengan cara seperti ini. Saya akan contohkan ya ketika menyisir. Ini ketika kita menyisir. Gunting ini tidak akan mengenai kepala dari customer karena kita menyimpannya dengan baik. Ini pun cara lebih aman lagi karena kita menjauhkan ujung gunting ini dari customer maupun dari kita sendiri. Jadi ini lebih aman lagi. Lalu bagaimana cara menggunting rambutnya sambil kita menyimpan guntingnya? Seperti ini caranya. Kita sisir rambutnya, kemudian jari kita mengikuti sisir seperti ini. Lalu letakkan sisirnya di ibu jari. Jangan meletakkan sisirnya dimanapun. Setelah itu, jari kita ini akan menjadi patokan kita menggunting rambutnya. Caranya seperti ini. Kita menggunting menggunakan ujung gunting. Seperti itu teman-teman caranya. Dan yang bergerak hanya jempol saja atau ibu jari saja. Sekarang teman-teman sudah paham ya bagaimana cara memegang gunting dan cara menyimpan gunting. Jadi ketika kita akan menggunting, kita akan memegangnya seperti ini. Dan ketika kita akan menyisir, kita akan menyimpannya seperti ini. Lalu ketika menggunting, kita kembalikan lagi seperti ini. Dan ketika kita menyisir, kita simpan lagi seperti ini. Jadi seperti itu caranya ya teman-teman. Cara memegang gunting dan menyimpan gunting dengan baik. Semoga ini bisa membantu teman-teman cara memegang gunting sebagai seorang hairdresser profesional.